Hanya seluruh manusia itu akan melewati neraka. Adapun orang-orang kafir, mereka akan masuk dan tidak keluar lagi. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka akan melewati sirat. Akan melewati apa? Sirat. Apa itu sirat? Jalan atau jembatan yang membentang di atas jurang neraka. Orang-orang yang beriman, mereka akan melewati apa? Sirat tadi. Dengan kecepatan yang itu sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya ketika di dunia. Di antara mereka ada yang sekedar lewat tanpa memasuki neraka. Dan sebagian lainnya tidak hanya lewat, masuk. Memasukinya untuk sementara. Sampai Allah Subhanahu untuk sementara waktu ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk masuk ke dalam surga setelah apa? Dosa-dosanya dibersihkan. بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak-anakku yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, di kajian tafsir juz amma, kita masih membahas surat At-Takatsur. Surat yang diawali dengan dua kata, Alhaakum At-Takatsur. Alhaakum dan At-Takatsur. Kalau disambung menjadi Alhaakumut Takatsur. Jadi surat ini dinamakan dengan At-Takatsur dan dinamakan pula juga dengan surat Alhaakum. Ya, berdasarkan firman Allah di permulaan suratnya, Alhaakumut Takatsur. Surat At-Takatsur atau surat Al-Hakum ini adalah surat Makkiyah, yang memang surat Makkiyah itu cirinya apa? Pendek-pendek ayatnya, namun dengan bahasa yang lugas, bahasa yang singkat, padat, ya. Jelas, tegas gitu, bahasanya tegas. Namun makna yang terkandung di dalamnya sangat luas. Bisa dikatakan surat-surat pendek yang anak-anak kita semua hafal, kita semua sering kita bawakan, sering kita bacakan, baik di dalam salat maupun di luarnya. Itu walaupun pendek, tetapi kalau kita renungi sangat besar. Pelajarannya begitu sangat berharga. Ya, sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an seluruhnya. Ya, kalimatnya, mulai dari huruf-hurufnya, ya, kalimatnya, ayat-ayatnya, itu bagi orang yang beriman, dia akan bisa dapat mengambil banyak pelajaran berharga darinya. Sungguh beruntunglah orang yang dapat mengambil banyak pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Dan merugilah ya, orang yang dia membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran, dia tidak dapat mengambil pelajaran darinya.
Maka beruntunglah jamaah sekalian dirahmati oleh Allah yang masih diberikan kesempatan untuk terus belajar. Tidak mengenal usia, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal kesibukan yang melalaikan. Justru kita disibukkan dengan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di rumahnya. Maka benar dikatakan bahwa setiap ayat Al-Quran, baik itu yang tersurat maupun yang tersirat, ini merupakan nikmat besar yang harus disyukuri atas orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dua kata alhaakum dan at-takatsur ini, yang mana alhaakum itu berasal dari kata apa? Lahu. Alha yulhi. Apa jemaah? Alha yulhi. Yang artinya kalau dibawa kepada hakikat dunia, sebagaimana di dalam surat Al-Hadid, apa kata Allah Subhanahu wa taala? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Di situ, wa lahwun. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu tak ubahnya adalah permainan dan senda gurau, lahu. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Tidak hanya permainan dan senda gurau yang melalaikan, tapi juga kehidupan dunia ini isinya apa? Takatsur. Nah, kata yang kedua ini juga ada di ayat yang lain. Takatsur. Isinya adalah orang berlomba-lomba dalam kehidupan dunia ini untuk memperbanyak. Takatsur itu apa? Memperbanyak, baik itu harta maupun anak-anak. Dan telah kita singgung bersama, at-takatsur di sini Allah tidak menyebutkan atas dasar apa seseorang itu berbangga-bangga. Ataukah atas dasar harta yang itu nampaknya demikian, kan? Jadi secara eksplisit gitu ya, orang berbangga-bangga itu karena apa jemaah? Karena harta. Tapi di sini tidak disebutkan karena harta atau yang lainnya. Maka ini memberikan faedah, ayat ini memberikan faedah umum. Harta yang mayoritas orang berbangga-bangga dengannya, demikian juga anak, keturunan, kemudian kedudukan, demikian juga yang membuat orang itu bisa berbangga-bangga, membanggakan diri, menyombongkan diri, itu juga adalah ilmu. Orang bisa membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya, sehingga dia lupa
Ya, itu juga selain harta juga karena ilmu. Ya. Juga karena apa? Ilmu, jemaah. Nah, di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20 tadi ya, itu seakan-akan apa? Mengkonfirmasi bahwa memang kehidupan dunia ini ya, sejatinya ya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun fil bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ya. Bahwa itulah sejatinya kehidupan dunia. Hakikatnya dunia itu ya permainan, ya, senda gurau, ya, perhiasan, ya, berbangga-banggaan di antara kalian. Kemudian apa? Berlomba-lomba memperbanyak harta dan keturunan. Ya. Itulah sejatinya hakikat ya, kehidupan dunia. Yang kita patut berhati-hati ya. Kita patut mengenali ya, karena sekali lagi telah kita sampaikan bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia saja. Ada kehidupan setelah dunia yang itu kekal abadi selamanya, yaitu kehidupan akhirat. Seorang muslim yang hakiki ya, dia tidak berpikir pendek hanya di dunia saja, tetapi dia berpikir bagaimana nasibnya nanti di kehidupan yang lebih abadi, kekal, yaitu setelah kehidupan dunia. Apa nanti setelah kehidupan dunia? Ya. Nah, ayat ini memiliki korelasi yang sama. Ya, alhaakumut takatsur, ya memang ya hakikat kehidupan dunia yang melalaikan tadi isinya ya permainan, senda gurau, ya sesuatu yang melalaikan, senda gurau, lahu, sia-sia gitu kan. Maka ya kehidupan isinya, kehidupan dunia ini kalau tidak ada zikrullah, tidak ada mengingat Allah, sia-sia. Kalau kehidupan dunia ini tidak ada isinya menjalankan perintah Allah, menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya, tidak ada mengingat Allah, tidak ada ketaatan kepada Allah, maka itu sia-sia. Ya, maka itu semua apa? Sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Malah justru ya bisa jadi itu memadaratkan ya diri kita. Memang sekilas ya kalau kita lihat ya ayat ini ya di situ jelas yang namanya takatsur wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ya, disebutkan secara di ayat ini disebutkan secara jelas. Kalau di at-takatsur kan tidak alhaakumut takatsur gitu saja. Nah, di ayat 20 dari surat Al-Hadid itu Allah menyebutkan secara jelas wa takatsurun fil amwali wal aulad. Jadi hakikat kehidupan dunia itu salah satunya apa intinya? Berlomba-lomba di dalam memperbanyak harta dan keturunan atau anak. Maka seorang muslim harus cerdas
harus berpikir cerdas. Gitu ya. Kalau dengan harta, apakah dia mengumpulkannya hanya sebagai simpanan, atau sebenarnya harta itu dikumpulkan untuk orang lain? Ya kan? Orang mengumpulkan harta itu sebagai simpanan atau ya sebenarnya untuk orang lain. Jika seseorang itu berpikir hartanya tersebut itu untuk dirinya, maka yang dia lakukan apa jamaah? Kalau dia berpikir harta itu untuk dirinya, yang dilakukan apa? Disimpan atau disedekahkan? Maka dia akan menggunakannya untuk sedekah di jalan Allah dan untuk perkara-perkara yang diridhai olehnya. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, ya, siapa di sini yang tidak percaya dengan sabda Nabi SAW? Semuanya percaya. Ya. Insyaallah semuanya percaya dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu konsekuensi dari kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi menerima, mempercayai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, Allah berfirman alhaakumut takatsur. Ya. Atau tadi wa takatsurun fil amwali wal aulad. Jadi memang secara khusus ya memperbanyak harta, mengumpulkannya atau menimbunnya itu bisa melalaikan kita. Ya. Itu dapat melalaikan diri kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini apa? Yang dimaksud dengan alhaakum ay syaghalatkum. Jadi syagalakum, membuat kalian itu disibukkan dengan sesuatu yang bukan prioritas, bukan yang utama. Ya. Tidak lebih utama dari akhirat gitu ya. Tidak lebih utama untuk akhirat kalian. Ya. Atau yang memalingkan kalian dari apa jamaah? Yang memalingkan kalian dari zikrullah wal qiyamu bi ta'atih gitu ya. Yang memalingkan kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan ketaatan kepadanya. Dan Nabi SAW bersabda, ya, dalam sebuah hadis, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam senantiasa mengatakan hartaku, hartaku. Hartaku, hartaku. Betul ya? Selama kita masih menjadi anak cucu Adam, ya, ya manusia, maka ya ucapan itu akan selalu apa ya? Dikatakan, diucapkan. Mali, mali. Hartaku, hartaku. Dan perkataan Nabi SAW ini itu beliau sabdakan, ya, sebagaimana yang didengarkan oleh seorang sahabat, ya, yaitu Mutarrif, ya, yang
meriwayatkan dari bapaknya, dia mengatakan, ini bapaknya Muttarif ini, aku mendatangi Rasulullah SAW dan beliau SAW dalam keadaan membaca surat Al-Hakumut Takatsur. Jadi aku mendatangi Nabi SAW, kata beliau, ketika beliau itu sedang membaca surat apa? Al-Hakumut Takatsur. Maka Nabi SAW bersabda apa? Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku, hartaku. Itu yang selalu diucapkan, ya. Apa? Urusannya harta, harta. Ya, hartaku, hartaku. Maka Nabi SAW bersabda lagi, wa hal laka ya ibna Adam min malika illa apa? Ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Perhatikan sabda Nabi SAW ini. Bukankah engkau ini sejatinya tidak memiliki harta? Atau kau ini sejatinya tidak punya harta, kecuali apa? Makanan yang kau makan. Jadi kecuali harta itu yang kau makan, sejatinya itu pakaian yang kau kenakan, ya. Jadi makanan yang kau makan sehingga itu, ya, sehingga apa namanya, kau habiskan gitu, ya. Ya kan? Apa yang kita makan udah habis gitu, ya. Atau pakaian yang kita kenakan sehingga kau usangkan, ya, kau jadikan ya usang. Itu antara itu. Dan yang ketiga apa? Au tasaddaqta fa amdaita. Atau apa yang telah kau sedekahkan sehingga kau terus meneruskannya. Kau senantiasa meneruskannya. Maksudnya yang ketiga ini adalah apa? Kau terus memilikinya sampai nanti hari kiamat, dan itu hartamu sesungguhnya. Dan itu sejatinya apa? Hartamu yang sesungguhnya. Apa? Yang disedekahkan. Kalau makanan yang kita makan habis, pakaian yang kita kenakan usang, akan usang. Tapi harta yang kita sedekahkan, itulah harta kita sejatinya. Jadi jangan dikira kalau kita sedekah harta itu hilang. Tidak. Justru itulah harta sesungguhnya kita yang akan tetap terus kita miliki sampai nanti hari kiamat. Kalau kita mempercayai hadis Nabi SAW ini, ya, kalau kita meyakini hadis Nabi SAW ini, maka kita paham harta kita sesungguhnya yang dimiliki itu yang kita sedekahkan. Itu yang akan terus kita miliki. Kata Nabi SAW, au tasaddaqta fa amdaita. Jadi bukan yang kita makan lalu kita habiskan, ya, atau yang kita kenakan, ya, atau yang kita tunggangi, atau yang kita, ya, bernaung di dalamnya. Maksudnya kendaraan atau rumah. Tidak. Harta sesungguhnya kita apa yang kita sedekahkan. Ya. Makanya di dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda atau menyebutkan apa? Wa ma siwa dzalika fahuwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain itu, maka selain itu, ya, maksudnya selain tiga tadi, ya, maka yaitu akan sirna atau kau akan pergi, maksudnya meninggal, mati, ya. Dan kalau sudah mati, yang itu kita tinggalkan semua. Kita tinggalkan harta itu, ya, dan kita tinggalkan harta itu untuk manusia, maksudnya kepada ahli waris kita, bukan milik kita. Maka harta yang disimpan itu sejatinya tidak mutlak milik kita, kecuali kalau disedekahkan. Namun demikian, ya, sifat manusia yang
rakus, bakhil terhadap harta, ya, itu membuat orang itu lalai sampai ajal itu menjemputnya. Sampai ajal menjemputnya, baru dia akan apa? Maksudnya sampai dia masuk ke liang kubur, hatta zurtumul maqabir, baru dia akan sadar. Baru dia akan menyadari bahwa sejatinya yang dimilikinya itu apa? Harta yang disedekahkannya, bukan yang dikumpulkannya, bukan yang ditimbunnya. Ya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia menyadari akan hal ini. Nah, hatta zurtumul maqabir maksudnya apa jamaah? Sampai kalian menziarahi kubur. Ya, ini kan sampai kalian menziarahi kubur. Maksudnya apakah kita maksudnya ziarah pada saat kita hidup? Ya, orang ziarah pun biasanya dia juga akan tersadar saat itu dia akan tersadar kalau orang menziarahi kubur. Ya. Maksudnya bukan sampai orang itu ziarah kubur, bukan. Tetapi apa? Sampai kematian mendatangimu, sehingga kau masuk ke dalam kuburan. Bahwa mengumpulkan harta, memperbanyak harta, keturunan, jabatan, termasuk ya ilmu, kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya, maka itu justru malaikat. Dan sebenarnya ini merupakan ancaman jemaah. Ini merupakan apa? Ancaman. Jadi sampai kematian mendatangimu, hatta zurtumul maqabir, sampai kematian itu mendatangimu sehingga kau berada di kuburan sebagai orang yang mengunjungi kuburan. Lalu kau akan kembali dari kuburan menuju surga atau neraka, sebagaimana kembalinya orang yang berkunjung menuju rumahnya. Itu kan yang dijelaskan oleh ya Ibnu Utsaimin ya di kitab itu ya di tafsir Juz Amma ya halaman 307 kalau tidak salah. Ya, coba kitabnya silakan ya, yang tidak membawa kitab itu dimanfaatkan. Ya. Silakan tolong nak ambilkan Afnan atau Abdullah ya. Kitabnya ya. Ya, biar bisa mengikuti. Nah, ini merupakan apa jamaah? Ancaman. Apa ancamannya? Ancamannya adalah jika kalian menyibukkan diri kalian dengan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membanggakan diri, berbangga-bangga, sehingga kalian mendatangi kuburan, artinya mati, lalu kalian melihat siksa Allah yang akan menimpa kalian, ini sesungguhnya semakna. Ya, ini sesungguhnya apa? Ini yang sesungguhnya makna dari apa? Hatta zurtumul maqabir. Ya. Jadi maksud daripada firman Allah Azza wa Jalla hatta zurtumul maqabir, yang artinya sampai kalian mengunjungi kuburan. Ini sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Apa? Kalian berada di kuburan dan dikubur di dalamnya gitu. Ya. Ya. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW itu pernah menengok seorang laki-laki Badui jemaah. Ya, laki-laki Badui yang sedang sakit. Nah, beliau SAW mengatakan kepada laki-laki Badui ini apa? La ba'sa tahurun insyaallah, begitu kan? Ya. Tuntunannya. Jadi sunnahnya ketika mengunjungi orang sakit itu jangan diajak ngobrol lama-lama. Tapi cukup apa? Doakan dan bangkitkan ya
moralnya atau bangkitkan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sakit itu kan, apalagi kalau sakitnya parah, ya, maka dia berada di ambang kematian. Maka saat itu dibutuhkan apa? Angkat. Jangan diajak ngobrol lama-lama, apalagi yang diobrolin urusan dunia, jangan. Iya. Yang diobrolin apa? Urusan dunia. Ya. Ini tidak benar. Jadi sebentar saja. Kita maunya diminta untuk sabar dan banyak berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa la ba'sa tahurun insyaallah. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW kepada Arab Badui ini. Nah, tatkala Arab Badui ini, ya, laki-laki Badui ini dijenguk oleh Rasulullah SAW dan dikatakan kepadanya apa? La ba'sa tahurun insyaallah, yang artinya tidak mengapa, insyaallah, sebagai pembersih dosa atau penggugur apa? Dosa. Nah, laki-laki tadi mengatakan qulta tahur, engkau berkata sebagai pembersih dosa. Bal hiya humma tafur ala syaikhin kabir tuziruhul qubur. Kata Arab Badui tadi apa? Bahkan ini adalah demam yang bergejolak pada seorang laki-laki tua yang akan menghantarkannya ke dalam kuburan. Maka Nabi SAW mengatakan fana'am idzan. Kalau begitu, ya tahur sebagai apa? Mengukur dosa. Ada di situ di kitab dijelaskan apa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan hatta firman Allah hatta zurtumul maqabir, maksudnya apa? Sampai kamu mati. Sampai kalian apa? Ya. Sampai kalian mati. Dan manusia secara watak, manusia itu memiliki watak apa? Senang, bermegah-megahan dengan banyaknya perkara dunia sampai dia mati. Jadi kalau belum mati, secara watak manusia itu apa? Senang, takatsur, bermegah-megahan. Ya, hanya ada yang mengartikan apa? At-takatsur di sini apa? Bermegah-megahan. Dalam perkara dunia apa saja. Mau itu rumah, tempat tinggal gitu ya, kendaraan, atau apa saja yang berpotensi membuat orang itu membanggakan dirinya. Bahkan apa dengan apa? Ilmunya. Ya, ilmu itu juga kalau banyak dikumpulkan, tidak banyak diamalkan, itu berpotensi membuat orang itu juga membanggakan dirinya. Ya. Sampai kapan? Sampai kalau orang itu sudah mati baru dia ya berhenti dari apa? Berbangga-banggaan. Ya. Makanya kalau itu urusan harta tidak mengenal usia, betul? Ya kan jamaah? Ya, kalau urusannya itu harta, orang itu semakin bertambah usianya, semakin tua, angan-angannya pun semakin bertambah. Jadi ini secara apa? Watak manusia yang tadi rakus dengan harta, bakhil dengan harta itu, orang semakin tua bukan ya semakin ingat akhirat, ya, secara watak manusia itu apa? Semakin bertambah usia, semakin tua, angan-angannya pun turut bertambah gitu ya. Maka manusia itu bertambah tua umurnya, namun angan-angannya tetap muda. Ya. Sudah tua masih pingin nambah cucu. Ya, nambah cucu. Tak kira nambah itu. Ya, nambah harta namanya. Ya, kalau untuk urusan nambah itu enggak mengenal usia. Ya. Jangan dikira sudah tua enggak mau nambah gitu ya. Ya. Maksudnya angan-angannya tetap muda. Kalau
berangan-angan ya udah pandang usia ya. Walaupun usianya sudah 90 tahun mau 100 tahun sekalipun ya, kalau dia berangan-angan secara watak manusia tetap apa? Bertambah pula. Ya, tetap dia muda. Makanya ya, ada orang yang berumur 90 tahun misalnya. Kita mendapati dia memiliki banyak angan-angan, panjang angan-angannya, yang itu tidak ada pada anak muda yang berumur 15 tahun. Seperti anak-anak muda kita ini ya, Afnan, Bayhaqi, Sefa, Faiz ya. Udah lewat 15 tahun ya. Ya. Ada gitu ya. Kita mendapati ada orang yang usianya 90 tahun misalnya, tetapi angan-angannya masih panjang. Dia punya angan-angan ini bahkan tidak ada pada anak muda yang berusia 15 tahun. Dan itulah makna ayat ini, ayat yang mulia ini, yaitu bahwa kalian telah menjadi lalai terhadap akhirat sampai kalian nanti mati dengan sebab bermegah-megahan dengan banyaknya kesenangan dunia. Ya. Itu halaman 306. Ya. Itu di situ halaman berapa itu ya? 400. Oh, sudah 400. Masya Allah ya. Berarti beda cetakan ini. Nah, sekali lagi jemaah, ayat ini mengisyaratkan agar manusia itu banyak mengingat apa? Banyak mengingat kematian. Karena berapapun banyaknya harta yang berhasil dikumpulkan di dunia ini, cepat atau lambat semua itu akan ditinggalkan, pasti. Dengan kematian yang akan datang, semuanya ditinggalkan. Baik. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun ya. Allah apa? Lirrad'i waz-zajri wat-tahdidi. Kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kalla itu artinya apa jemaah? Sekali-kali tidak atau janganlah begitu. Ya. Jadi kalla itu ya dapat berarti haqqan. Dan dapat berarti apa? Lihat sini. Lirad'i wa zajri ya, sebagai apa? Larangan. Ya. Apa maknanya? Berhentilah dari bermegah-megahan ini. Ya. Kalla sawfa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahuinya. Akan mengetahui. Mengetahui apa? Ya. Di situ disebutkan apa? Mengetahui akibat ya buruk perilakumu, bahwa bermegah-megahan itu tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Firman Allah berikutnya, kemudian janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. Ya, ini kan diulang ya. Dan sekali lagi dalam Al-Quran tidak ada pengulangan yang sia-sia. Jadi ketika diulang, ya, thumma kalla sawfa ta'lamun, ya kan? Kalla sawfa ta'lamuna, thumma kalla sawfa ta'lamun. Jadi pengulangan kalimat ini ada maknanya. Apa jemaah? Pengulangan sebagai bentuk penekan. Jadi kalian benar-benar akan tahu ya akibat buruknya akibat ya bermegah-megahan. Ya, kalian akan mengetahui siksaan di dalam kubur. Kalian akan mengetahui siksaan nanti di akhirat. Ya. Sehingga ini menjadi atau ayat ini berisi tentang apa? Berita. Ya, mengkabarkan kepada kita berita tentang siksa kubur dan akhirat. Kalian akan mengetahui nanti pada waktunya. Akan melihat langsung bahkan bahwa apa yang diberitakan itu hak, dan kalian akan tahu pada waktunya nanti dibangkitkan dari kubur
bahwa apa yang dijanjikan itu juga benar. Kalian akan tahu. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla lagi di sini ya, ada kata kalla. Ya. Yang artinya apa? Sekali-kali tidak, atau janganlah begitu. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, kalaulah sekiranya kalian mengetahui ilmal yaqin dengan ilmul yaqin, dengan pengetahuan yang yakin. Ya. Maksudnya apa jemaah? Di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, yakni sebenarnya ya, jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, kalian benar-benar mengetahui bahwa ya, kalian itu sebenarnya dalam kesesatan, tapi kalian tidak mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Itu. Kenapa? Kalian tidak mengetahui dengan pengetahuan yang yakin karena kalian dilalaikan atau lalai bermain-main dengan dunia ini. Maka jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, sesungguhnya kalian benar-benar akan menyadari bahwa kalian berada di dalam kesalahan yang besar. Ya. Dan memang orang yang telah mati itu benar-benar telah mengetahui hakikat ini, ya, atau berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Latarawunnal jahim, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Nah, ini sebenarnya di sini masuk ke dalam tema yang kedua, jemaah. Jadi surat At-Takatsur ini memiliki dua tema utama. Yang pertama peringatan, ya, larangan berbangga-bangga atau bermegah-megahan, berbangga-bangga, membanggakan diri, baik itu dengan harta maupun anak keturunan maupun yang lainnya dari perkara dunia. Dan ancaman yang keras bagi siapa yang dilalaikan oleh perkara dunia dari mengingat Allah dan beramal saleh. Itu tema surat At-Takatsur. Jadi apa yang barusan kita bicarakan itu istilahnya apa? Ancaman, larangan. Ya. Maka bagi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dilalaikan. Justru ya, perkara-perkara dunia yang dimilikinya, ya, yang diusahakannya, itu menjadi apa? Perantara untuk semakin mengingat Allah, untuk menjadi bekal akhiratnya. Tapi itu sedikit atau banyak? Sedikit. Makanya ayat ini ditujukan bukan hanya untuk orang yang apa? Cinta dunia. Bahkan ini ditujukan, ayat ini juga berlaku, ya, bagi siapa, jemaah? Orang-orang yang memfikirkan akhirat, ya, sebagai peringatan agar jangan sampai dunia ini melalaikannya, agar jangan sampai dunia ini menjadi tujuan akhirnya. Ya, tapi ini dijadikan sebagai wasilah agar dunia ini ya sebatas apa? Wasilah. Ya, dia tidak rakus mengambilnya, mengumpulkannya sehingga ada hak orang lain yang dia rampas, ya, entah ya, karena korupsi atau yang lainnya. Iya kan? Orang korupsi itu karena dia apa? Lupa. Dan ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, Bani Adam itu kalau dikasih satu lembah emas tidak puas. Ya, emas loh ya, padahal ukurannya emas itu kan gram. Jadi dikasih segunung. Gunung Uhud itu gunung yang paling besar di Madinah.
Bagi yang pernah menyaksikan gunung itu besar sekali. Itu kalau itu isinya semua emas, itu emas ya. Kalau dikasihkan ke manusia, tidak ada yang. Dia minta apa? Iya, minta dikasih satu gunung Uhud lagi emas. Ya, itu kita sudah bahas. Nah, tema yang kedua dari surat At-Takatsur ini ta'kidu ru'yatin nar yaumil qiyamah wal musa'alah wal hisab. Nah, ini la tarawunnal jahim, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Jadi yang namanya melihat neraka jahim, ya, di situ dapat dibaca keterangannya panjang itu ya, terkait dengan apa? Ru'yatun nar yaumil qiyamah, pada hari kiamat, bahwa melihat neraka ini bukan ilustrasi atau imajinasi, bukan. Betul-betul kalian akan melihat dengan mata kepala. Ya. Ya. Pada hari kiamat kalian benar-benar akan melihat neraka jahim yang telah Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Walaupun ada yang mengatakan ayat ini ditujukan, ya sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini diarahkan untuk orang kafir. Ya. Karena dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman wara'al mujrimuna an-nar. Jadi orang-orang yang berdosa itu yang melihat neraka. Akan melihat neraka. Fadhannu annahum muwaqi'uha. Mereka yakin bahwa mereka akan terjatuh ke dalamnya. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Namun sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa la tarawunna, kalian di sini itu sifatnya umum, yaitu kalian manusia semuanya. Sehingga neraka itu disiapkan untuk orang kafir sebagai tempat tinggal. Untuk orang yang beriman sebagai apa? Tempat lewat. Neraka itu disiapkan bagi orang kafir sebagai tempat tinggal selamanya. Dan untuk orang-orang yang beriman, maka neraka itu sebagai tempat apa? Lewat. Karenanya di dalam ayat yang lain, ayat yang surat Maryam, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu keniscayaan, kemestian yang sudah ditetapkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharudz zalimina fiha jithiyya. Dan kami biarkan orang-orang zalim itu di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Oleh karena manusia seluruhnya akan melewati neraka. Ya. Karenanya seluruh manusia itu akan melewati neraka. Adapun orang-orang kafir, mereka akan masuk dan tidak keluar lagi. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka akan melewati sirat. Akan melewati apa? Sirat. Apa itu sirat? Jalan atau jembatan yang membentang di atas jurang neraka. Ya. Orang-orang yang beriman, mereka akan melewati apa? Sirat tadi. Dengan kecepatan yang itu sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya ketika di dunia. Di antara mereka, ya, ada yang sekedar lewat tanpa memasuki neraka. Dan sebagian lainnya tidak hanya lewat, memasukinya untuk sementara. Sampai Allah Subhanahu untuk sementara waktu ya, sampai Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk masuk ke dalam surga setelah apa? Dosa-dosanya dibersihkan. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan diri kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungannya dari siksa api neraka.
thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat neraka itu dengan 'ainal yaqin, ya, keyakinan yang kuat. Oh, mohon maaf, tadi adalah ilmu yakin, ya. Kalau tadi kan baru ilmu yakin, ini sekarang apa? Ainul yaqin. Ya. Jadi kalian akan melihat neraka dengan mata kepala. Sehingga itu kalau orang sudah menyaksikan, ya, maka dia akan memiliki keyakinan yang kuat. Beda dengan orang yang baru tahu, baru mendengar. Makanya dalam ungkapan bahasa Arab apa ya? Ada laisa man ra'a kaman sami'a. Orang itu kalau sudah menyaksikan beda dengan orang yang baru mendengar. Jadi orang tahu itu bisa dengan apa? Mendengar. Itu baru ilmul yakin. Ya, kalau orang mendengar tentang ini, ya, dia sudah tahu. Tetapi belum yakin. Kapan ya, keyakinan? Ya, atau mungkin dia belum apa? Kuat keyakinannya. Barangkali orang yang baru mendengar dia sudah, ya, tahu dengan apa? Yakin, dia bisa yakin, gitu ya. Meyakini sesuatu yang belum dilihatnya. Tapi kalau orang sudah melihatnya, menyaksikannya, maka keyakinannya akan kuat. Laisa man ra'a kaman sami'a. Orang yang sudah melihat, ya, melihat Ka'bah. Kalau orang baru diceritain kan dia tahu, yakin ada Ka'bah di sana, tahu, yakin, ya, yakin. Tetapi keyakinannya tidak sama dengan orang yang sudah sampai Masjidil Haram, melihat langsung dengan mata kepala. Ya. Kalau dikatakan, ya, wah, kalau kalian itu rindu, ya, melihat Ka'bah itu bisa meleleh air mata. Yakin, ya. Padahal orang itu belum apa? Belum pernah ke sana, belum melihat lagi. Maka dia akan menimbulkan keyakinan yang kuat. Itu ainul yaqin. Tsumma latarunha ainal yaqin. Jadi ayat ini menguatkan kejadian bahwa manusia itu akan melihat neraka. Kapan itu dilihatnya? Nanti pada hari kiamat neraka itu akan didatangkan, diseret dengan 70.000 kendali, dan di setiap kendali ada, setiap satu kendali itu ada diseret oleh berapa? 70.000 malaikat. Sedangkan malaikat adalah makhluk yang besar dan kuat, sehingga neraka itu juga sangat besar. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Ya. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin di situ, ya, disebutkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ya, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70.000 zimam ma'a kulli zimamin 70.000 malak yajurrunaha. Apa kata Rasulullah? Pada hari kiamat itu, pada hari itu Jahannam itu akan didatangkan, padanya terdapat 70.000 kendali. Setiap satu kendali ada 70.000 malaikat. Para malaikat itu yajurruna, menyeretnya. Jadi setelah kita mengetahui, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, dan itu sesuatu yang hak, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kabarkan, seperti itulah, ya, maka di sini pelajarannya janganlah kita terpedaya. Janganlah kita terpedaya dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Kemudian kita dilalaikan, disibukkan dengannya, dan kita melalaikan kehidupan yang hakiki nanti di akhirat. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tempat kita memohon pertolongannya dan perlindungannya. Kemudian ayat ini ditutup tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti, ya, atau benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Kalian benar-benar akan ditanya tentang apa? Pada hari itu tentang kenikmatan. Ya. Pada hari itu, ya, dari kiamat kalian akan ditanya tentang rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian, baik itu berupa kesehatan, keamanan, rezeki dan lainnya. Ya.
Jadi dengan demikian maka kenikmatan yang pada hari kiamat akan ditanyakan itu sifatnya umum jemaah. Meliputi seluruh kenikmatan. Meliputi seluruh kenikmatan. Apa saja kenikmatan yang akan ditanyakan? Mulai dari waktu luang, panca indera yang lengkap, makanan, minuman yang lezat, ya, makanan yang dapat mengenyangkan perut, minuman yang menyegarkan tenggorokan, tempat tinggal yang ya menaungi kita dari panas dan hujan, ya, badan yang seimbang, ya, kita tidak oleng jalannya, gitu ya. Termasuk kenikmatan tidur jemaah. Ya, nikmatnya tidur di majelis ta'lim, ya, atau habis sholat subuh, wah nikmat tidur itu ya. Atau saat apa? Waktu-waktu istimewa, ya. Jadi semalaman tidak bisa tidur, ya. Tapi giliran mau masuk waktu adzan subuh, wah itu nikmatnya tidur. Kenapa itu waktunya nikmat tidur? Ahla minal asal katanya. Itu tidur di waktu itu lebih manis daripada madu yang paling manis. Ya. Karena itu waktu fadilah, waktu yang utama, memiliki keutamaan sehingga Allah tidak ingin semuanya mendapatkan keutamaan itu, hanya orang-orang pilihan. Baik, tidur itu ada nikmatnya, itu juga akan ditanyakan pada hari kiamat. Kebahagiaan jiwa dan lain sebagainya dari nikmat yang Allah itu tidak batasi. Semuanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW memberitakan kepada kita tentang masalah-masalah yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis apa? La tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khams. Tidaklah telapak kaki hamba pada hari kiamat akan bergeser dari hadapan Rabb-Nya sampai dia nanti ditanya tentang 5 hal. Apa itu? 5 hal itu apa? Kata Nabi SAW, an umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa madza amila fima alim. Yang pertama tentang umurnya. Yang kedua tentang masa mudanya. Yang ketiga tentang hartanya. Yang keempat, ya, hartanya itu didapat dari mana dan dibelanjakan kemana, gitu ya, untuk apa. Dan yang kelima tentang ilmu. Apa tentang amalan, maksudnya ilmu yang telah diketahui, ya, diamalkan atau tidak. Jadi yang pertama tentang apa jemaah? Tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Yang kedua tentang masa mudanya, untuk apa dipergunakan. Yang ketiga tentang hartanya. Ya. Jadi secara khusus tentang harta ini akan ditanya pada hari kiamat. Apa? Ditanya dari mana ia mendapatkannya, untuk apa ia belanjakan, ia gunakan harta tersebut. Dan yang kelima tentang apa? Apa yang telah diamalkan dari ilmu yang telah dipelajari. Itu nanti pasti akan ditanya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamati ya'ni al-'abd minan na'imi, ya, tentang kenikmatan yang seorang hamba nanti pada hari kiamat pertama kali ditanya apa? An yuqala lahu alam nusahhi laka jismak wa nurwiyaka minal ma'il barid. Yang pertama kali yang akan ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat tentang kenikmatan, yaitu dikatakan kepadanya oleh Allah, bukankah kami telah menjadikan badanmu itu sehat, dan bukankah kami telah menjadikanmu itu apa? Merasa dahaga. Dengan apa? Merasa apa? Puas dengan air yang sejuk. Ya, pertanyaan ini pasti akan diajukan, ya, karena merupakan berita Allah dan Rasulnya. Maka pertanyaannya saat ini kita di dunia,
Apakah kita sudah mempersiapkan jawabannya? Itu yang harus selalu kita pikirkan. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat yang mulia ini mengandung banyak sekali pelajaran berharga. Ya. Kalau kita ringkas, yang pertama, kecintaan terhadap dunia. Kecintaan terhadap kenikmatan dunia dan keindahannya itu telah banyak melalaikan manusia dari mencari akhirat. Kemudian yang kedua, yang namanya manusia itu punya watak apa? At-takatsur, bermegah-megahan, berbangga-banggaan dengan banyaknya kenikmatan dan harta di dunia sampai nanti ajal atau kematian menjemputnya. Yang kedua, yang berapa? 3. Dari surat ini kita mempelajari mengetahui anjuran untuk banyak-banyak mengingat kematian. Karena betapapun banyaknya harta yang berhasil dikumpulkan di dunia ini pasti akan ditinggalkan dengan datangnya kematian. Kemudian yang keempat, dari surat ini kita belajar akan larangan bermegah-megahan. Larangan bermegah-megahan dalam urusan dunia. Yang kelima, pentingnya ilmu agama. Pentingnya ilmu agama. Karena dengan ilmu agama inilah manusia akan mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Ya. Dengan ilmu agama inilah manusia mengetahui bahwa hikmah diciptakannya adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah, sehingga dia tidak lalai. Kalau dia tahu hikmah diciptakannya dia di dunia ini itu akan membuat dia tetap ingat, ya, tidak lalai dari untuk beribadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lalai sehingga di dunia ini hanya main-main saja. Yang keenam, manusia nanti pada hari kiamat akan benar-benar melihat neraka dengan mata kepala. Manusia benar-benar akan melihat neraka nanti pada hari kiamat dengan mata kepala. Ya. Ainul yaqin, ainal yaqin. Dan yang terakhir, manusia akan ditanya, ya, tentang seluruh nikmat yang Allah berikan padanya, ya, di dunia, nanti pada hari akhirat, di hari akhirat nanti akan ditanya. Ditanya tentang apa? Tentang syukurnya dan keyakinannya kepada hari kiamat. Demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekaligus kita tutup ya untuk tafsir surat At-Takatsur dan nanti berpindah kepada surat Al-Asr insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.